beberapa segmen lain, Mbak, yaitu consumer. Consumer itu kan segmen bisnis yang juga kami expect untuk dapat tumbuh. Consumer kami itu fokus sekarang ini saat ini ada namanya Briguna. Itu adalah payroll loan. Jadi kalau misalnya instansi ataupun perusahaan itu payrollnya di BRI, itu pekerja karyawan-karyawannya itu bisa mengambil consumptive loan namanya Briguna. Nah itu juga salah satu forte-nya BRI ya, kekuatannya BRI di Briguna itu sebenarnya khususnya di instansi-instansi. Halo teman-teman investor ajaib semuanya, jumpa kembali bersama saya Ratimis Koningsih, Financial Expert Ajaib Sekuritas. Di hari ini teman-teman kita kedatangan tamu yang spesial, emiten yang spesial ya, sedang bersama saya saat ini, yaitu dari PT Bank Rakyat Indonesia Tbk atau dengan kode saham BBRI. Hari ini kita kedatangan Pak Siaga Rida Hutama sebagai Department Head of Investor Relation. Mungkin kita kenalan dulu sih sama Pak Siaga. Halo Pak Siaga, Halo Mbak Rati, gimana Pak? pagi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik teman-teman semuanya, hari ini kita akan membahas ya terkait dengan performa BBRI di tengah volatilitas likuiditas perbankan. Seperti yang kita tahu ya, bahwa saat ini tuh iklimnya sedang suku bunga tinggi gitu ya teman-teman ya. Kita lihat di US pun itu suku bunganya cukup tinggi gitu, 5,25 sampai 5,5%. Dan baru kemarin juga menetapkan suku bunga yang di level tersebut gitu ya di pertemuan bulan Juni tahun 2024. Nah, sekarang kita akan membahas nih gimana sih dampaknya terhadap likuiditas perbankan. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Pak Siaga ya. Mungkin Pak Siaga bisa share dulu nih Pak, untuk BBR itu seperti apa sih untuk company profile secara singkat ke teman-teman investor ajaib sekuritas. Mungkin kalau BRI mungkin udah pada tahu lah ya emitennya apa. Betul. Cuman backgroundnya mungkin banyak yang belum tahu. Betul. Jadi kalau background BRI itu mungkin sebenarnya didirikan di tahun 1895. Jadi udah agak sedikit lama ya sebenarnya. Nah kemudian itu awalnya memang kecil, kayak semacam koperasi dari uang kas masjid sama pendirinya, terus untuk meminjamkan ke jemaah-jemaah masjid waktu itu. Kemudian di tahun 68 pertama kalinya disahkan sebagai bank komersial. Kemudian di saat itu juga pemerintah di saat disahkan sebagai bank komersial itu BRI ditunjuk sebagai penyalur BIMAS namanya, bimbingan massal. Jadi ke petani-petani segala macam. Nah pada tahun 92 itu baru full RI masuk, negara masuk, jadi ditunjuk sebagai persero. Teman-teman juga tahu dong, mungkin yang nggak banyak tahu juga sih, BRI itu IPO-nya di tahun 2003 di harga 875 per lembar saham. Jadi sebenarnya 875 ke sekarang di 4.400-an mungkin ya. Itu kan kelihatannya mungkin nggak banyak, tapi sebenarnya kita udah udah stock split 2 kali. Jadi di kisaran dari IPO sampai dengan sekarang itu udah di kisaran 50-an kali sebenarnya. Jadi kalau teman-teman dari IPO 2003 hold, sampai sekarang udah 50-an kali mungkin ya sebenarnya. Iya. Gitu. Kemudian yang update terakhir mungkin milestone yang terakhir ya. Teman-teman ingat di tahun pas pandemi 2021 itu BRI inisiasi pemerintah membentuk namanya Holding Ultra Micro. Jadi pemerintah menggabungkan ada 2 entitas yaitu PNM dan juga Pegadaian. Jadi salah satu dari grupnya BRI. Itu tujuannya memang untuk meningkatkan program pemerintah ya, meningkatkan financial inclusion. Boleh Pak. Ya kan? Sama juga untuk menyatukan dari ekosistem BRI dari ultra micro dan SMI ya BRI. Itu sih Mbak kalau untuk background sementara untuk BRI. Baik, tadi hopefully ada sinergi gitu ya Pak yang dihasilkan dari holding BUMN itu sendiri gitu ya. Baik, menarik ya. Apalagi tadi teman-teman misalnya holdingnya untuk jangka panjang gitu ya, menarik banget nih gitu ya. Buat teman-teman yang mungkin ingin nabung, nyicil gitu kan untuk jangka panjang untuk masa pensiun gitu ya. Karena kita melihatnya untuk jangka panjang ya teman-teman. Nah kemudian selanjutnya nih Pak, kita balik lagi ke tema kita terkait dengan likuiditas. Kan seperti yang tadi di awal saya udah bahas ya, bahwa saat ini tuh iklimnya tuh lagi kurang kondusif terkait dengan suku bunga yang cukup tinggi. Bahkan Bank Indonesia juga naikin suku bunga terakhir kemarin di bulan April 25 basis point lagi nih. Kalau untuk BBRI sendiri itu kira-kira gimana sih Pak cara untuk meminimalisir cost of fund dari adanya likuiditas yang terbatas saat ini? Mungkin bisa di-share nih. Mungkin liquidity in the system mungkin agak sedikit terpressure ya. Betul. Apalagi dari tahun 2022 quarter 3 itu
BI rate udah naik 250 basis point kan, terakhir ke 6,25, terakhir naik kan di bulan April ya, kalau tanggal 23. Nah, ada banyak pressure liquidity juga dari makro domestik sama makro global juga kan. Nah itu kalau dari kita untuk kita compete, untuk kita coba tetap bisa bersaing di sisi liquidity, kita lagi mau dari tahun lalu sih kita udah kembangin inisiasi untuk akuisisi dana murah atau kasa, giro sama tabungan. Nah itu gimana caranya? Memang kalau kita lihat mungkin teman-teman semua kalau di resto-resto udah mulai banyak tuh POS mesin atau EDC BRI. Nah itu memang kita lagi banyak gencar di tahun lalu ke restoran-restoran, ke tempat shopping center segala macam. Itu kita banyak ekspansi POS mesin atau EDC tersebut. Tujuannya apa? Kalau misalnya merchant-merchant itu kita grab BRI, harapannya dana transaksi mereka itu muter di kita, mengendap sebagai dana murah kasa, begitu sih Mbak. Kalau lihat lagi dari sisi market share ya, dari on year dari 2022 ke 2023 itu market share merchant kita itu udah naik lumayan dari 14% tahun 2022 ke 17,4% di tahun 2023. Itu sih. Kemudian lagi dari sisi strategi, kita sejak kuartal 4 tahun lalu 2023 itu kita sudah istilahnya front load dana-dana, baik itu tabungan, giro ataupun deposito. Kenapa? Karena kita memang persiapan Mbak untuk liquidity. Kita kan inget tuh teman-teman semua yang sudah menikmati ya, yaitu adanya interim dividend. Kemudian juga ada full dividend. Juga kita persiapan dana-dana untuk libur Ramadan di bulan April. Itu sih. Baik, menarik ya teman-teman untuk strateginya tadi ya untuk meminimalisir cost of fund di tengah likuiditas yang cukup terbatas ini gitu ya Pak ya. Nah kalau misalnya untuk peer to peer nih Pak sama Bank Indonesia, mungkin kita lihat nih Bank Indonesia kan juga sebenarnya lagi gencar tuh untuk memasarkan mereka punya instrumen ya untuk menopang nih nilai tukar rupiah kita yang sekarang tuh udah 16.300 gitu ya Pak ya. Dan itu adalah salah satu instrumennya adalah SRBI. Kalau menurut Pak Siaga sendiri itu kira-kira seperti apa sih Pak dampaknya tuh terhadap likuiditas untuk BBRI sendiri dari segi untuk mengurangi tadi ya resiko yang terjadi akibat dari Bank Indonesia yang cukup gencar memasarkan SRBI itu. Mungkin lanjut sedikit dari tadi ya. Sebenarnya kalau dari sisi liquidity matrix kami masih cukup solid sih. Dalam artian mungkin per Maret konsolidasi Bank Only kita itu LDR-nya masih di kisaran 83%, 83,3%. Dan per Maret itu di angka per April di angka 85%. Jadi sebenarnya kita masih punya tanda kutip ruang sih untuk ngelepas dana-dana funding yang sedikit mahal. Itu satu. Kemudian SRBI memang itu diintroduce sama BI ya tahun lalu ya. Masa di Agustus 2023 ya. Memang tapi kami melihatnya memang itu kan instrumen moneter. Jadi kami itu kan SRBI untuk pendalaman satu money market. Kemudian untuk juga waktu itu kita diskusi dengan BI memang kalau saya lihat reportnya itu mereka memang tujuannya untuk menarik overseas funding untuk stabilisasi nilai tukar sebenarnya kan ya. Nah kita in a way kita sebenarnya nggak compete sama BI karena memang tujuan kita akuisisi deposit sama tujuan SRBI merilis SRBI kan agak beda sebenarnya. Mereka untuk pendalaman money market sama untuk stabilkan nilai tukar rupiah. Nah kalau kita kan memang untuk menyalurkan dari sisi deposit atau dana pihak ketiga menjadi pinjaman. Nah strategi itu yang kami lakukan memang ada beberapa SRBI itu kan yieldnya kalau nggak salah di kisaran 7% ya. Nah itu kan setara dengan deposito bank sebenarnya. Mungkin yang special rate ya, even ya. Cuman kan ada beberapa aspek di produk deposito bank yang mungkin tidak dimiliki di SRBI tersebut. Contohnya adalah kalau di BRI, kami juga selain dengan yield yang kompetitif untuk deposito yang corporate mungkin ya, dan juga untuk deposito yang retail, itu kami juga ada produk untuk support bisnis tersebut. Contohnya adalah kami punya produk namanya Kelola. Itu ada integrated platform solution. Jadi misalnya ada cash management system, ada untuk trade finance, dan untuk fitur-fitur untuk penunjang bisnis dari company. Itu sih Mbak. Jadi memang spesifikasinya beda gitu ya Pak antara deposito sama yang SRBI punya gitu ya. Walaupun sebenarnya sama-sama punya jangka waktu yang mirip-mirip gitu ya Pak untuk tenornya ya. Betul.
Oke teman-teman ya, kemudian kita akan bahas nih Pak, terkait dengan mungkin kalau kita ngomongin suku bunga tinggi ini juga relate sama yang namanya asset quality. Ya seperti yang kita tahu kan mungkin ini untuk BRI sendiri kan bisa dikatakan loan-nya itu lebih ke SME ya Pak ya, Iya lebih ke betul. micro. Kemudian kalau untuk aset quality-nya tuh seperti apa sih Pak cara untuk mengurangi tuh resiko dari kualitas aset yang memburuk? Mungkin bisa di-share. Ya, mungkin teman-teman ada sedikit mungkin sudah paham ya kalau misalnya ada sedikit asset quality problem khususnya di segmen mikro dan SME. Nah, SME sendiri kan sebenarnya ada beberapa segmen tuh Mbak, kayak ada segmen namanya segmen small segmen, kemudian consumer, sama ada medium segmen kalau di BRI. Nah, itu memang porsi dari micro plus SME dibandingkan dengan total portfolio BRI itu di kisaran 83,2% dari total portfolio kredit. Nah, itu memang ada sedikit ada peningkatan NPL dan special mention itu di micro dan small. Memang kalau kita lihat itu memang impact dari masih post pandemic kayaknya sepertinya masih belum sepenuhnya recover orang-orang, apalagi di iklim suku bunga yang masih agak sedikit elevated seperti ini ya, itu masih agak sedikit struggling orang-orang. Dan yang kami lakukan untuk dapat men-tackle itu sebenarnya adalah satu, kami lebih tighten di kami punya credit risk scoring. Itu satu. Credit scoring kami pertajam lagi, kemudian juga underwriting kami untuk kredit itu mungkin bisa kami sedikit lebih ketatkan kembali. Kemudian penguatan di KPI di loan officers ataupun kami sebutnya adalah RM ya. Nah itu kami lagi fokus di asset quality, kemudian di recovery dan juga di savings balance daripada si nasabahnya. Jadi kalau misalnya ada nasabah pinjaman BRI, itu si RM-nya juga harus fokus di dia punya saving balance. Karena kami mungkin sebelumnya mungkin dulu itu BRI untuk menilai kelayakan kredit seseorang itu mungkin nggak banyak fokus di transaksi Mbak ya. Nah, sekarang kami lebih banyak fokus di transaksi. Jadi misalnya lihat mutasi dari rekening segala macam untuk menilai repayment capacity atau kemampuan bayar orang tersebut. Itu sih. Dan juga terakhir adalah kita pengen reskilling sama upskilling dari tenaga pemasar tersebut. Jadi memang ada sedikit perubahan mungkin mindset sejak pandemi ya. Nah itu yang kami pengen enhance lagi teman-teman RM itu. Jadi mereka lebih bisa fokus untuk underwrite improve. Mereka udah bagus sebenarnya. Kalau BRI kan memang untuk micro kan sudah expertise-nya sebenarnya. Cuman memang ada sedikit iklim yang agak beda di 2-3 tahun belakang ini ya, 2022, 2023 sama awal tahun ini ya. Mungkin iklim mikronya agak sedikit beda. Mungkin itu yang pengen kami enhance sih teman-teman di lapangan. Kalau di musim pemilu kayak gini nih Pak, itu kan bisa dikatakan tuh saat ini ya pilkada kan belum lewat ya Pak ya. Betul. Itu biasanya kan di sektor konsumsi gitu kan, SME itu biasanya kan menguat juga tuh Pak untuk permintaannya. Kalau untuk saat ini tuh di tengah suku bunga tinggi saat ini tuh kira-kira masih ada peluang nggak sih Pak untuk pertumbuhan di sektor ini, di sektor SME? Sebenarnya masih ada Mbak, apalagi kalau kita lihat ya, pemerintah sih sebenarnya udah menginitiate problem-problem. Mungkin kalau teman-teman atau Mbak ingat di tahun lalu kan ada fenomena El Nino ya di kuartal 3. Nah itu kan ada sedikit disrupsi rantai pasok supply chain. Nah itu kan harga-harga mungkin teman-teman yang belanja ke warung kan mungkin ada sedikit kenaikan harga beras, bawang, bahan pokok itu kan naik semua. Nah itu kan kenapa? Karena memang ada pergeseran musim panen yang harusnya di awal tahun. Harusnya kan Indonesia itu kan setahun 2 kali panen raya. Nah itu kan jadi bergeser gara-gara El Nino karena kering semua kan di wilayah selatan Indonesia ini. Nah itu sedikit mengurangi purchasing power mereka sebenarnya sama household consumption. Nah kenapa saya bilang masih ada sedikit potensi? Memang pemerintah kan sudah ada inisiasi di bulan Maret kalau nggak salah pemerintah sudah impor beras dan kita lihat efeknya di bulan April dan Mei itu sebenarnya food prices inflation udah mulai turun. Malah di Mei sebenarnya month-to-month deflasi kan. Nah di April sudah moderating, Mei udah moderating. Nah saya bilang dan juga di UMR ada rencana pemerintah untuk naikinnya lebih tinggi di tahun ini. Betul. Ya Pak. Semoga. Ya. Terus Pak mungkin bisa di-share kira-kira strateginya kalau untuk di pemilu
Kira-kira masih ada potensi berarti ya Pak untuk peluang pertumbuhan di sektor mikro ini ya, SME ini gitu ya Pak ya. Nah kemudian kita akan bahas nih terkait dengan apakah BRI akan menuju atau memangsa nih sektor-sektor lain seperti wholesale gitu Pak. Ada gak sih strateginya di tengah, kan kalau kita lihat aset quality-nya misalnya di sektor SME itu kan tadi lagi kurang memungkinkan gitu ya Pak, sehingga akan berdampak nih buat loan growth-nya mungkin ke depannya gitu kan, karena kan tadi kreditnya diperketat tuh semuanya gitu kan ya. Apakah untuk BRI sendiri ada target gak sih misalnya saya mau exposure-nya tambah deh ke wholesale atau seperti apa, mungkin bisa di-share? Ya mungkin kalau teman-teman tahu ya, kalau segmen micro and small, kalau micro memang ada sedikit peningkatan di NPL sama special mention. Nah itu memang kami yang tadi saya bilang di awal-awal, kami ada rencana tanda kutip retrenchment micro. Jadi kami fokus perbaiki dulu, improvement di micro dari sisi kredit, business process, credit underwriting, dari sisi human capital. Nah itu berdampak pada loan growth-nya mungkin agak sedikit moderate untuk yang micro. Nah memang untuk sisi guidance sebelumnya kan kami issue guidance loan growth BRI itu di kisaran 11% sampai dengan 12%. Nah memang di April dengan adanya perkembangan tersebut, memang kami sedikit revise down jadi 10% sampai dengan 12%. Itu memang dipicu dengan adanya food prices inflation per Maret yang 10,3%, kemudian adanya kenaikan suku bunga BI rate. Naik lagi kemarin naik lagi. Dan ada potensi juga nih, kita nggak tahu sih Pak, ada potensi kan ya Pak ya. Kita masih menunggu lah ya teman-teman ya, karena ya rupiah udah 16.3 gitu ya Pak ya. Itu mungkin ada kebijakan, mungkin nanti kita lihat ya teman-teman seperti apa. Ya, nah memang satu opsinya kami kan punya beberapa segmen lain Mbak, yaitu consumer. Consumer itu kan segmen bisnis yang juga kami expect untuk dapat tumbuh. Consumer kami itu fokus saat ini ada namanya Briguna. Itu adalah payroll loan. Jadi kalau misalnya instansi ataupun perusahaan itu payrollnya di BRI, itu pekerja karyawan-karyawannya itu bisa mengambil consumptive loan namanya Briguna. Nah itu juga salah satu forte-nya BRI ya, kekuatannya BRI di Briguna itu sebenarnya, khususnya di instansi-instansi. Yang kedua adalah mortgage atau KPR. Itu juga mau kita dorong. Kita sebelumnya di tier 2, tier 3 developers, kita mau sasar sekarang tier 1 developers. Itu juga mau kita untuk ekspansikan. Kita masih buka peluang untuk ekspansi juga di wholesale, di corporate. Nah tapi memang fokusnya hanya di short term sama uncommitted line itu, karena memang kita kan memang BRI itu kan memang fokus di MSME kan sebenarnya. Ada segmen itu untuk ada lagi gitu ya Pak, bank yang lain gitu kan. Walaupun memang CEO saya kan sebelumnya dari corporate emang basicnya, dan juga CRO kami. Jadi mereka sudah, CEO dan CRO itu memang sudah ngeset semacam credit culture sama credit credit policy yang oke untuk corporate sama wholesale. Sejak mereka bergabung dengan BRI. Nah, apalagi sebenarnya dari sisi corporate, kalau kita lihat di peers ya, itu pertumbuhan kan cukup lumayan tinggi, Mbak. Betul. Ya kan? Dan kita ngeliat ada sedikit opportunity di situ. Betul, Pak. Ya. Memanfaatkan peluang gitu ya, Pak ya. Sama kita ngelihat juga in a way kalau corporate kita tumbuh, itu kita melengkapi ekosistem. Jadi ada semacam value chain lah Mbak ya, dari corporate ke medium sampai dengan SME. Itu yang mau kita juga perkuat sih di situ. Jadi syaratnya ada 3, uncommitted, kemudian short term, harus ada value chain, sama ada fee income dari transaction. Itu sih. Itu untuk strategi-strategi yang ditetapkan untuk masuk ke corporate tadi. Betul, ya Pak, beberapa key indikatornya gitu. Kemudian tadi berarti lebih ke consumer gitu ya Pak, dibandingkan ke wholesale untuk saat ini gitu ya. Tadi payroll sama ada mortgage loan. Betul, gitu ya. Baik teman-teman semuanya. Kemudian kita akan tanya juga terkait dengan NIM nih Pak. Ini kan BRI ini kan terkenal sama NIM yang tinggi ya Pak ya. Di antara beberapa big banks lainnya. Nah di tengah suku bunga saat ini yang lagi tinggi nih, memang kita tuh sentimennya saat ini memang suku bunga ya Pak ya. Jadi ya teman-teman, mungkin teman-teman juga di sini sering banget Pak yang nanya juga, ini gimana nih perbankan nih di tengah FT masih hawkish, Bank Indonesia juga naikin lagi kan 25 bips di bulan April.
Ini tuh yang jadi kekhawatiran juga dari beberapa investor. Nah, sekarang kita tanya terkait dengan NIM-nya BBRI. Kira-kira ada nggak sih Pak guidance misalnya kalau misalnya Bank Indonesia naikin 25 bips misalnya, ada nggak sih dampaknya pengaruh buat NIM dan gimana caranya untuk mengevaluasi lagi agar NIM-nya tuh tetap terjaga? Betul. Memang dari sisi NIM kita kan bisa keep NIM stable dalam artian year on year dibandingkan dengan Maret to Maret 2023 2024 itu kita bisa keep sama 7,84% yang terbilang cukup tinggi ya Mbak ya untuk di industri, betul kan? Nah, walaupun dengan kenaikan suku bunga sepanjang tahun 2023 baik dari sisi Fed Fund Rate dan juga BI Rate itu kita masih bisa keep NIM stabil. Gimana caranya? Memang kita fokus untuk shifting ke high yielding asset. Jadi kita memang optimalisasi balance sheet dengan cara kita fokus di pinjaman-pinjaman yang memang yang interest rate-nya relatif lebih tinggi dibanding dengan segmen lain. Itu satu. Kemudian kita juga optimalisasi balance sheet tadi dengan cara funding. Tadi mungkin saya bilang di Q4 2023 kita front load. Nah itu LDR kita di kisaran 83-85%. Itu kita masih punya ruang atau space untuk optimasi funding lah ya, untuk merilis dana-dana yang mungkin relatif mahal. Itu kita masih bisa jaga di situ sih Mbak untuk kita punya net interest margin atau NIM. Baik, itu tadi strateginya ya teman-teman ya. Kemudian sekarang kita ngomongin kita nggak ngomongin sustainability, kita nggak ngomongin interest rate lagi ya, tapi beda lagi nih. Sekarang kita ngomongin sustainability ya, untuk BRI mencapai bisa triple bottom line ya, profit, planet, and people. Dan juga mengikuti nih sustainable development goals ya, itu dimana kita harus bertanggung jawab terhadap lingkungan, sosial, dan juga tadi kita juga harus memaintain kita punya profit. Nah, kalau dari BRI sendiri ini kira-kira ada nggak sih Pak strateginya untuk kasih pinjaman ya untuk sustainability loan misalnya ya, sustainability link loan ke beberapa perusahaan ya untuk meningkatkan nih mereka punya strategi keberlanjutan? Ada Mbak, jadi memang dari sisi kredit atau pembiayaan atau financing itu kita 66,2% dari portfolio memang disalurkan ke sustainable portfolio. Satu itu. Dari sisi funding kita juga banyak funding-funding yang kita rilis itu juga terkait dengan sustainability. Contohnya kita issue green bond ada 13,5 triliun dibagi dalam 3 tahap ya. Di Juli tahun 2022, kemudian Oktober tahun lalu, sama di Maret kemarin 2024. Kemudian kita juga ada obligasi subordinate yang keempat BRI tahun 2023 itu 500 miliar. Kemudian juga ada MTN atau medium term notes-nya BRI di tahun 2022 5 triliun. Kita juga ada namanya sustainability link loan. Jadi segini, mungkin agak sedikit membingungkan ya. Jadi tahun 2022 juga namanya sama sustainability link loan, 2023 juga sama sustainability link loan. Tapi beda. Kalau yang 2022 itu kita dapat funding dari luar untuk disalurkan ke sustainable portfolio. Nah, tapi kalau yang 2023 kita yang memberikan. Jadi kita nggak expect ada funding dari luar. Terus Mbak, itu memang kiat-kiat kita ya untuk kita, kalau BRI kan dari sisi environmental, social, governance kita fokus di situ sih. Apalagi semuanya sama pentingnya. Jadi kalau CEO kami nyebutnya bukan ESG tapi GSE, governance dulu, social baru environmental, itu sih. Baik, menarik ya teman-teman ya tadi untuk strateginya untuk jangka panjang juga gitu ya Pak, dan tadi mendorong juga nih buat beberapa perusahaan lainnya menyalurkan kredit nih untuk meningkatkan mereka punya sustainability goals gitu. Oke, mungkin sekarang kita akan bahas terkait dengan guidance-nya BBRI di tahun 2024 atau mungkin BBRI punya untuk 5-10 tahun ke depan itu guidance-nya seperti apa sih Pak untuk target-targetnya, mungkin bisa di-share nih ke teman-teman investor ajaib yang tipe-tipe investor yang holdingnya tuh jangka panjang Pak, untuk nabung misalnya untuk masa pensiun, masa buat anak buat kuliah gitu ya, padahal baru nikah gitu kan, mungkin bisa di-share nih kira-kira seperti apa nih guidance-nya. Iya, anggaplah berarti kan kalau kita tadi kan saya bilang kalau kita IPO 2003 ya sampai dengan 2023 itu pakai harga saham di tahun Desember 2023 Mbak ya, itu BRI udah naik 66 kali. Jadi kebayangkan kalau misalnya teman-teman nabung dari sekarang, anggaplah semuanya ceteris paribus sama, berarti kan 20 tahun kemudian teman-teman nabung 1 juta dapat 66 juta, begitu kan gampangnya kan. Jadi
tadi yang Mbak bilang betul, kita untuk megang BRI, emiten seperti BRI memang harus jadi value investor. Satu itu. Untuk jangka pendek, saya bilang kita fokus tadi tahun ini adalah asset quality, itu satu. Untuk kita maintain punya profitability, itu yang fokus kita untuk tahun ini. Dan juga tahun ini kita komit untuk tetap memberikan dividen yang tinggi, Mbak ya. Yield dividen BRI dividen kan hunter nih Pak. Betul. Kan mungkin dividen yield BRI seperti sebelum-sebelumnya kita selalu maintain di atas 6,5 sampai dengan 6,7 kali. Persen untuk yield ya. Nah, untuk payout sendiri kita 2 tahun sebelum 2023 kita 85%, tahun lalu 80%. Tapi kita usahakan supaya tahun ini tetap lebih tinggi, baik ke 85 minimal. Jadi 85 sampai dengan 90% untuk dividend payout. Wow. Dan itu masih bisa sampai dengan 2 sampai 3 tahun ke depan, Mbak. Karena permodalan kita memang masih cukup kuat. Itu sih. Untuk jangka panjang harapannya BRI tadi yang saya bilang inisiasi pemerintah dengan BRI untuk bentuk Ultra Micro Holding, jadi melengkapi ekosistem. Jadi mungkin teman-teman yang belum kenal dengan PNM, Pegadaian mungkin sudah familiar tapi PNM belum. Jadi PNM itu punya women group lending, ibu-ibu UMKM tersebar di seluruh Indonesia, itu bisa menjadi new source of growth BRI. Jadi dari sisi long term growth, insya Allah kita tetap bisa maintain dan juga profitability tetap bisa tinggi. Baik teman-teman, tadi adalah guidance-nya ya untuk jangka pendek dan juga jangka panjang. Tadi buat teman-teman yang dividen hunter gitu ya. Tadi menarik banget tuh dividen yield dan juga dividen payout ratio-nya untuk di tahun-tahun ke depan. Nah sekarang ini terakhir nih Pak ya, kita mau tanya terkait dengan closing statement buat teman-teman investor Ajaib Sekuritas. Mungkin Pak Siaga bisa share nih kira-kira prospek BBRI seperti apa secara keseluruhan. Ya, makasih Mbak Rati. Jadi teman-teman keep on believing BRI di tengah kondisi yang challenging ini, kita tetap konsisten dan komit untuk satu, maintain profitability dan creating value untuk teman-teman semua sebagai shareholder BRI. Dan itu untuk jangka pendek tahun ini dan juga jangka berikutnya, jangka panjang. Contohnya adalah tadi Mbak Rati sempat bilang satu yang kecil ya, dividend payout. Itu kita maintain tetap tinggi. Itu merupakan bentuk dari value creation juga buat teman-teman dan juga shareholder BBRI. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Siaga Rida Hutama sebagai Departemen Head of Investor Relation dari PT Bank Rakyat Indonesia Tbk dengan kode saham BBRI. Nah teman-teman, kira-kira itu aja ya dari Bank BRI. Tadi kita udah dengar terkait dengan prospek-prospeknya seperti apa, baik itu jangka pendek dan juga jangka panjang. Nah semoga teman-teman dapat insight di acara Cuan Talks kita kali ini. Selamat pagi dan juga sampai jumpa. Terima kasih.